Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Iya nih Bu Esi, saya lihat kebetulan tadi malam ini ada chat dari Bu Esi di WA. Katanya Bu Esi mau bincang-bincang dengan saya, bincang-bincang santai lah kesannya ya. Iya Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu mungkin Bu Esi atau ada apa kira-kira ini bincang-bincangnya, ini tujuannya ada apa ini kira-kira? Ya, begini Bu, saya di kelas mengalami suatu permasalahan Bu. Mhm, Jadi di kelas itu ada satu orang siswa saya ya. yang selalu tidak membuat PR Bu. Bukan sering, selalu tidak buat PR. Kemudian dalam belajar dia selalu melengah sehingga tugasnya tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tidak bisa dinilai tugasnya Bu. Tidak bisa Seperti itu. dinilai. Kemudian selain itu, dia juga sering tidak bisa bergaul dengan teman. Kurang bisa menyesuaikan diri dengan teman sehingga dia agak dikucilkan oleh teman-temannya. Begitu, Bu. Oh, jadi ada seorang siswa nih ceritanya ya Bu Esi, Ya, yang selalu tidak bikin PR, kemudian, ya. selalu dikucilkan oleh temannya karena kurang bisa bergaul, begitu ya? Iya Iya, iya. Bu. Eee, apa sebelumnya Bu Esi sudah, menelusuri, apa sih penyebab siswa Bu Esi ini terjadi, seperti ini? Dia selalu tidak bikin PR, kemudian, tidak bisa bersosialisasi dengan teman. Mungkin Ibu Esi sudah pernah menelusuri apa penyebabnya barangkali? Sudah, Bu. Sudah saya telusuri, Bu. Mhm, Tapi cara saya menelusurinya adalah saya memanggil siswa saya tersebut, kemudian mhm. menanyakan kenapa dia tidak mau membuat tugas dan selalu malas dalam belajar. Tapi jawabannya hanya satu, Bu, "Malas, Bu," katanya. Kemudian saya Tidak tanya, saling bercanda dengan teman-teman. Lalu dia bilang, "Malas, Bu, nak mau berteman sama dia." Jawabannya seperti itu, Bu. Oh iya begitu. Kalau mungkin Ibu punya punya target atau kondisi ideal yang Ibu harapkan dari yang bisa terjadi yang bagusnya untuk proses pembelajaran Ibu. Apa sih, kondisi ideal yang Ibu harapkan di kelas Ibu? Saya mengharapkan kelas saya itu kondusif, Bu. Jadi Mhm siswanya itu bisa mengerjakan tugas dengan baik, mendapatkan mhm. nilai di atas KKM, dan sosial emosional di kelas itu bagus, Bu. Berarti budaya positifnya berjalan dengan baik. Itu harapan saya, Bu. Dan tidak ada lagi yang mengucil-ngucilkan teman. Itu harapan saya. Oh baik Bu Esi. Mungkin selama, kejadian tersebut, hambatan apa yang Ibu Esi hadapi, tantangannya selama ini karena adanya permasalahan siswa Ibu Esi yang jarang, selalu tidak bikin PR, kemudian dia kurang pula bergaul dengan teman, begitu ya. Ya. Apa sih hambatan yang Ibu hadapi saat, pembelajaran gara-gara permasalahan ini, Bu Esi? Hambatannya, Bu, Mhm, saya mau mengambil nilai tugas, jadi anak yang satu ini belum juga siap lagi. mhm. Kemudian, dengan adanya siswa yang malas, belajar ini nanti kan akan berpengaruh pula ke yang lain, akan ikut malas. Sehingga saya ingin memecahkan masalah ini, Bu, dan ingin menciptakan kondisi yang kondusif dan menyenangkan di dalam kelas, Bu. Iya. Oh, barangkali mungkin saya rasa pastilah Bu Esi karena adanya masalah ini tentu tidak, berpangku tangan ya. Iya, Pasti Bu Esi sudah pernah melakukan usaha atau tindakan mungkin sebelum kita berbincang hari ini, saya yakin Bu Esi iya, sudah ada mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang Ibu Esi hadapi. Ada iya. enggak, solusinya waktu itu yang Ibu kerjakan atau Ibu usahakan supaya masalah Ibu ini bisa Ibu selesaikan dengan baik pada waktu itu? Eee,
Ada Bu, saya sudah pernah memanggil anak ini, bahkan lebih sering lagi memanggil anak ini karena dia sering dikucilkan itu. Saya Mhm. merasa kasihan juga di jam istirahat, di saat teman-temannya pergi berbelanja, saya panggil, saya dekati anak ini. Tapi masih belum berhasil juga. Kemudian saya komunikasikan dengan kepala sekolah Bu. Eh, Kemudian diberi nasihat oleh kepala sekolah, tapi masih seperti itu juga Bu. Belum berhasil saya dengan melakukan cara yang itu Bu. Kira-kira berapa persen atau dari kalau misalnya kita berbicara tentang skala prioritas ini ya Bu Esi ya, dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira, keberhasilan Bu Esi pada saat itu, pada saat merencanakan, melakukan, aksi atau kegiatan untuk mengatasi masalah yang Ibu Esi hadapi itu, berapa, yang baru tercapainya oleh Bu Esi sehingga kita perlu berbincang hari ini. Oh, Sebenarnya kan sudah dikerjakan itu iya, ya, sudah tapi ada solusi, tapi heeh, belum berhasil Bu, belum sesuai dengan harapan. Kira-kira hanya baru rentangan 6 Bu, berarti 60% baru Bu. 60% atau skala Iya, 6 lah kira-kira nilai 6 iya, berarti nilai begitu ya 6 Bu di Esi? bawah KKM baru Bu, atau di bawah KKTP Bu. Mhm. Mungkin, selanjutnya mungkin Bu Esi, ada ide-ide terbaru. Saya rasa Bu Esi saya yakin sekali Bu Esi kan sudah lama mengajar ini. Tentunya, dengan pengalaman yang sekian lama itu Bu Esi pasti Ibu, bisa ada ide-ide baru mungkin, yang bisa Ibu, terapkan untuk mengatasi masalah ini. Selain dari, kemarin Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan memanggil orang tuanya barangkali, saya yakin Ibu Esi ada mungkin tuh ide-ide yang lain, mungkin yang ingin Ibu bincangkan dengan saya untuk mengatasi masalah ini. Iya Bu, saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa ini Bu. Mungkin dalam pembelajaran, mungkin anak ini audio Bu, bisa jadi kan. Tapi Mhm. mungkin saya sering menggunakan yang berbentuk visual atau kinestetik. Sehingga saya berharap di sini adalah, usaha saya adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi Mhm. supaya dapat menyalurkan bakat dan minat siswa saya tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan melaksanakan restitusi terhadap siswa saya yang ada permasalahan di kelas, yaitu masalah dikucilkan tadi atau keterlambatan dalam belajar tersebut. Kira-kira mungkin ada untuk apa, untuk, dia yang sering dibully seperti itu, untuk kepada teman-teman yang lain Bu Esi mau menerapkan apa kira-kira Bu Esi idenya? Ya, saya akan memberikan pengarahan kepada anak-anak tersebut, memberikan bimbingan bahwa pentingnya saling menghormati dan menghargai, serta menerapkan budaya positif di kelas saya. Artinya, kita tidak boleh membuli teman atau istilahnya ini dikucilkan Bu, tidak boleh Mhm. mengucilkan teman, karena teman kita itu juga punya kelebihan masing-masing. Mungkin dia lemah dalam segi belajar, bisa jadi dari segi olahraga atau kesenian dia pintar Bu, begitu Bu. Jadi saya berikan arahan kepada siswa saya, kemudian saya bimbing anak tersebut secara keseluruhan menanamkan rasa saling menghormati dan menghargai Bu. Nah, bagus sekali mungkin saya rasa ini, ide yang sangat cemerlang ini Bu Esi dan sangat kreatif ya. Karena kompleksnya permasalahan Bu Esi tentu juga Ya, kompleks, strateginya ya Bu Esi. ya, Saya rasa cocok ini Bu Esi untuk apa, bagus ide Ibu Esi ini untuk bisa diterapkan mengatasi permasalahan yang Ibu Esi hadapi hari ini. ya. Kalau begitu supaya aksi rencana aksi Bu Esi ini dapat tercapai, kira-kira Bu Esi perlu siapa ini untuk berkolaborasi supaya aksi nyata ini tercapai dengan baik Bu Esi? Nah, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala Mhm. sekolah, termasuk juga orang tua dan siswa di kelas saya, Bu. Karena yang paling dominan di sini adalah masalah emosionalnya itu adalah siswa yang terlibat di kelas, Bu. Jadi saya Iya. akan berkolaborasi dengan mereka semua,
untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas ini, Bu. Oke Bu Esi, bagus nih Bu Esi, mantap. Mudah-mudahan bisa tercapai ini ya. Oh kira-kira kalau begitu, kapan nih mulainya rencananya Bu Esi supaya ini terlaksana dan tercapai tujuan yang Ibu Esi harapkan? Kira-kira kapan ini mulainya? Dan durasinya berapa lama kira-kira Ibu Esi memerlukan waktunya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal? Saya akan melakukan secepat mungkin, Bu. Besok akan saya buat RPP, kemudian akan saya melakukan aksi, tapi rentangan waktunya saya membutuhkan waktu selama 2 minggu, Bu. Karena ini adalah masalah sosial emosional di kelas dan budaya positif, Bu. Selain dari masalah pembelajaran juga sosial emosional. Jadi karena itu saya memerlukan waktu selama 15 hari, Bu. Masalahnya ini cakupannya sangat luas ya, bagaimana membentuk pribadi siswa menjadi lebih baik. Ini Ya, memang ya punya rentang waktu yang cukup lama sesuai apa yang Bu Esi katakan nih, saya rasa juga begitu ya Bu Esi ya. ya, Kira-kira kalau seandainya ya Bu Esi, ya, rencana kita kan ada beberapa ini untuk memperbaiki atau mengatasi masalah kita, masalah Bu ya. Esi ini. Kira-kira kalau seandainya ini terwujud, target Bu Esi itu berapa itu untuk apanya? Iya, kalau Target target, Bu, pasti kita mengharapkan yang lebih ya, Bu, ya. mhm, Targetnya saya tentu 100%, tapi, karena ini adalah suatu permasalahan yang tidak hanya satu orang, Bu, jadi karena sosial emosional, saya me meletakkan skala 8, Bu. 8 8. ya, Berarti ini kalau apapun ya pastilah kita menginginkan yang terbaik ya Bu Esi iya, ya, Bu, iya. 100%. Tapi Tapi seandainya tidak jarang akan tercapai jadi Bu tercapai Esi 8 100%. lah kira-kira gitu Iya, ya? Iya iya. Gini Bu Esi, selanjutnya seandainya ya Bu Esi ya, ini akan kita laksanakan, kira-kira supaya ini tercapai, komitmen apa yang akan Ibu Esi laksanakan untuk rencana aksi nyata kita ke depan, yang kita bicarakan hari ini rencana aksi nyata kan ada iya, beberapa ini, iya. komitmen Bu Esi terhadap rencana kegiatan, aksi nyata kita hari ini bagaimana Bu Esi? Iya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu, yang juga memasukkan KSE di dalamnya. Jadi dengan demikian akan melibatkan sosial emosional siswa kita. Selain itu, saya juga akan menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan siswa. Begitu, Bu. Terus tindak lanjutnya bagaimana kira-kira Bu Esi untuk aksi nyata yang akan Ibu rencanakan ini? Tindak lanjutnya setelah ini? Ya, tindak lanjutnya berarti, dengan melaksanakan kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, Mhm. bisa membuat siswa saya memperoleh nilai yang bagus, semangat dalam belajar, kemudian lagi, dapat mewujudkan iklim sosial emosional yang positif di kelas saya, Bu. Nah, mudah-mudahan ya Bu Esi ya, apa yang Ya, kita laksanakan sudah Ibu Esi rencanakan hari ini, dan tindak lanjutnya nanti tercapai ya Ibu Esi ya. iya, Saya sangat berharap sekali mudah-mudahan tercapai nih ya Bu Esi ya. iya, Bincang hari ini hendaknya bermakna buat kita berdua, mana iya, tahu nanti saya, juga mendapatkan permasalahan yang sama seperti Bu Esi dan saya pun jadi bisa mencontoh, apa yang kita bincangkan hari ini untuk rencana mengatasi masalah iya, di kelas kita ya Bu Esi ya. iya, Mudah-mudahan ini tercapai, semoga sukses lah ke depannya buat Bu Esi. iya. Ya, Terima kasih, eee, Bu, atas bimbingan Ibu, atas bincang-bincangnya, Bu. Mmm, ya sama-sama ya Bu Esi ya, karena kita, saling melengkapi hendaknya ya Bu Esi ya. iya, Kemudian, eee, kan kita udah bincang-bincang nih Bu Esi, iya, tadi sudah dapat beberapa rencana aksi iya. nyata yang akan kita terapkan. Apakah ada, apa namanya tuh, bagaimana sih perasaan Bu Esi setelah bincang-bincang santai kita hari ini? Apakah ada manfaatnya kira-kira atau bagaimana?
Ada Bu, sangat bermanfaat Bu. Dengan Hmm. berbincang-bincang dengan Ibu akan bisa mencerahkan Bu. Berarti bisa memberi solusi untuk masalah-masalah yang saya hadapi. Dengan adanya Ibu bertanya, menggali potensi itu, saya bisa timbul inspirasi saya untuk melakukan tindakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang saya hadapi tadi Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bincang-bincang kita walaupun santai bisa Ya, bermakna buat Bu Esi dan juga mudah-mudahan buat saya sendiri ya Bu Esi ya. ya, Eee, Mungkin itu apakah itu saja yang akan apa ya, udah selesai mungkin ya? Masih ada yang ingin diperbincangkan barangkali atau sudah sudah rasanya Bu. sudah puas? Sudah Bu, sangat puas Bu. Curhatnya udah selesai mungkin Ya, alhamdulillah ya kita sudah menemukan hasilnya. Semoga sukses ya Bu Esi ke depannya. iya, Kita akhiri ya. ya, Mudah-mudahan besok setelah aksi nyatanya Bu Esi selesai, kita ya, bisa kembali memberikan kabar gembiranya ya Bu Esi, jangan lupa dikabari saya gitu iya. ya. Iya Bu, Mhm. Makasih Bu Esi, assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam Bu.